Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Poksa mau mempresentasikan hasil observasi di pabrik kerupuk yang berada di Krikilan yang Kecamatan Grati. Di sini tentang P3, perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, di sini membahas forecasting, upgrade planning, dan subgrade planning. Next. Nah, forecasting. Apa itu P3? P3 itu mencangkup, yaitu ada 3. Forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting itu yaitu peramalan permintaan masa depan berdasarkan data historis untuk merencanakan produksi. Nah, dari sebelum produksi itu kita harus merencanakan permintaan di masa depan biar kekurangan dan kelebihan. Nah, yang kedua upgrade planning, perencanaan produksi jangka panjang menengah 3 sampai 14 bulan untuk seluruh lini produk. Nah, untuk upgrade planning sendiri ini dalam jangka panjang, soalnya juga dalam jangka panjang dikarenakan takut ada permintaan yang mendadak gitu. Nah, yang bisa grade planning ini penjabaran rencana agregat jadwal produksi spesifik per produk. Nah, kita harus juga menjabarkan rencana agregat jadwal produksi agar jadwal produksinya itu nggak berantakan. Nah, P3 sendiri membantu industri kerupuk tradisional, yaitu meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memenuhi permintaan pasar secara optimal. Nah, karena adanya P3 ini, pabrik kerupuk tersebut akan optimal. Next. Yang kedua, proses produksi kerupuk tradisional. Proses yang pertama itu pembakaran kayu bakar. Yang kedua, penggorengan kerupuk. Yang ketiga, produk warna-warni. Yang keempat, penjemputan dan pengeringan. Yang kelima, itu pengemasan produk jadi. Kapasitas produknya sendiri yaitu ada bahan bakar, kayu diisi tiap 2 sampai 3 jam per hari. Kapasitas wajan kurang lebih 5 kg. Batch 20 menit sudah. Kapasitas jemurnya sendiri yaitu ada 200 sampai 300 keping kerupuk per hari. Output hariannya itu kurang lebih 50 sampai 80 kg kerupuk jadi. Nah, Oke, lanjut. Forecasting atau peramalan permintaan. Data permintaan historis atau kilogram per bulan. Untuk bulan pertama, permintaan kilogramnya yaitu Januari 420, Oktober 590, November 620, dan seterusnya. Metode forecasting yaitu moving average atau MA3 dan weighted MA. Yang ketiga, exponential smoothing. Tabelnya itu ada di bawahnya permintaan tersebut. Lanjut.
Untuk tabel forecasting atau hasil perhitungan dan evaluasi, tabel perhitungan moving average atau N sama dengan 3 dan error di bawah ini. Untuk bulan Januari permintaannya 420 dan seterusnya. Evaluasi akuransi forecast yaitu ada 4, yaitu yang pertama MAD, mean absolute deviation. Yang kedua MSE, mean square error. Yang ketiga MAPE atau mean error. Yang keempat forecast Januari tahun depan. Next. Lanjut, agreed planning, perencanaan produksi agreed. Strategi agreed planning. Yang pertama strategi cash, yaitu sesuai tenaga kerja dengan fluktuasi permintaan, biaya tinggi. Kemudian strategi kedua yaitu level produksi konstan, gunakan persediaan buffer, biaya sedang. Kemudian yang ketiga strategi hybrid, yaitu gabungan cash dan level dengan umur terbatas, biaya optimal. Nah, untuk rencana produksi agreed, strategi level atau kilogram per bulan. Nah, ini adalah data dari rencana produksi bulan Januari. Permintaan ada 420, produksi 535, stok awal 100, dan stok akhir 215. Kemudian Februari 450 untuk permintaan, untuk produksinya yaitu 535, untuk stok awal 215, dan stok akhir ada 300. Untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus seperti pada tabel. Next. Nah, untuk planning atau analisis biaya. Komponen biaya produksi. Yang pertama komponen biaya bahan baku, satuannya yaitu 8.000 per kilo. Untuk per bulan 53,5 kg mencapai 4.280.000. Untuk biaya tenaga kerja, untuk satuannya yaitu 2.500 per kilogram. Per bulan mencapai Rp 1.337.500. Untuk biaya bahan bakar atau kayu, satuannya yaitu Rp 500 per kilo. Untuk per bulannya mencapai 267.500. Untuk biaya overhead, satuannya yaitu Rp 800 per kilo. Untuk per bulannya yaitu 428.000. Untuk biaya penyimpanan, satuannya Rp 200 per kilo. Untuk per bulannya mencapai 74.000. Nah, ini hasil total biaya bulanan. Per bulan mencapai 6.387.000.
biaya tahunan seperti pada tabel. Untuk rencana tenaga kerja dan kapasitas, jumlah pekerja itu ada 6 orang. Kapasitas harian 144 kg per hari. Jam kerja per hari yaitu 8 jam. Kapasitas bulanan atau 25 hari yaitu 3.600 kg. Produktivitas 3 kg per orang dan per jam. Untuk mesin yaitu 14, berapa itu? Nah, ini lanjut design planning atau master production schedule atau MPS. Nah, komposisi produk. Nah, ini untuk ini grafiknya ya guys ya. Untuk grafiknya. Nah, dan ini di tabel ini untuk data-datanya. Nah, master product schedule minggu 1 sampai 8 bulan. Bulan Januari sampai Februari. Minggu 1 sampai 8. Bulan Januari sampai Februari. Nah, kerupuk putih minggu ke-1 54 dan minggu kedua 54. Nah, untuk kerupuk warna itu 40. Untuk kerupuk batang 27, kerupuk bawang 13. Nah, total kilogram per minggu yaitu 134. Nah, di sini ini ada available to promise atau ATP dan tim Vince. Demand tim Vince atau disebut DTF 2 minggu tidak ada perubahan jadwal. ATP 1 minggu putih 54 kg tidak ada pesanan. Tersedia untuk pesanan. Planning tim Vince 4 minggu yaitu untuk 4 minggu persetujuan manajer. Nah, untuk ATP minggu 1 warna yaitu 40 kg. Nah, tersedia untuk pesanan juga. Nah, next. Nah, ringkasan dan rekomendasi. Nah, untuk forecasting sendiri itu ada 3, yaitu gunakan MA 3 dengan MAP 5,3%. Itu akurasinya cukup baik. Demand cenderung naik plus 62% Januari sampai Desember. Yang ketiga, perlu adjustment musiman Lebaran atau Natal. Nah, untuk ringkasan dan rekomendasi di aggregate planning itu rekomendasikan strategi level produksi 535 kg per bulan. Nah, yang kedua, total biaya tahunan paling rendah 76,6 juta. Nah, yang ketiga, buffer stok minimal 100 kg untuk antisipasi lonjakan. Nah, yang ketiga itu design grade atau MPS. Nah, produksi 134 kg per minggu dibagi 4 varian produk. Yang kedua, kerupuk putih 40% jadi prioritas produksi utama. Dan yang ketiga, DTF 2 minggu, PTF 4 minggu untuk fleksibilitas. Dengan implementasi P3 yang tepat dan kapasitas produksi dapat dioptimalkan, biaya operasional berkurang sampai kurang lebih 22%. Oke, hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.
karena manusia tempatnya salah dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.